Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah. Diriwayatkan suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Pengemis itu berkata, "Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu." Sayyidah Aisyah pun melaksanakan perintah Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang di pasar. Siapa yang mau membeli baju Rasulullah? Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membelinya. Kemudian ada seorang kaya namun buta yang mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta. Dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu merdeka." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya. Kemudian diserahkanlah baju itu pada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah itu. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rob, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, kembalikanlah pandanganku." Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya, ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan baju Anda sebagai hadiah dariku." Sebelum orang itu menceritakan kejadiannya, sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya, padahal biasanya Rasulullah jarang sekali tertawa. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, wahai Aisyah. Dengan izin dan berkahnya, ia telah mengkayakan orang yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak, dan kembali lagi kepada kita." Masya Allah. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa pahala sedekah itu ada 5 kategori. Satu dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmani. Kedua, 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat atau tertimpa musibah termasuk anak yatim dan piatu. 3, 1 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. 4, 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. 5, 1 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Kitab Bughyatul Mustarsyidin. Subhanallah. Di kisah Rasulullah yang lain disebutkan tentang harta sejati. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan makanan kesukaan Rasulullah, yaitu paha domba, Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apakah sudah engkau berikan kepada Abu Hurairah tetangga kita?" Aisyah menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana dengan Ummu Aiman?" Aisyah kembali menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi tentang tetangga-tetangganya yang lain, "Adakah sudah diberi makanan tersebut?" Sampai Aisyah merasa penat menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah. Aisyah kemudian menjawab, "Sudah habis kuberikan ya Rasulullah. Yang tinggal apa yang ada depan kita saat ini." Rasulullah tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Engkau salah Aisyah. Yang habis adalah apa yang kita makan ini, dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah ini? Semoga kita lebih semangat untuk memberi sedekah pada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Ramadan menjadi momen yang tepat untuk memperbanyak sedekah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kamu ingin bersedekah tapi nggak punya materi yang cukup? Sedekah tidak harus selalu dalam bentuk uang.
masih banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk bersedekah. Rasulullah SAW telah memberikan alternatif pada umatnya untuk bersedekah meskipun tanpa menggunakan uang atau materi lainnya. Lalu apa saja alternatif itu? Pertama, bersedekah dengan melakukan kebaikan. Kedua, bersedekah dengan membantu orang lain. Bersedekah dengan perkataan yang baik. Bersedekah dengan mendamaikan orang yang bermusuhan. Bersedekah dengan membimbing orang yang tersesat. Bersedekah dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Bersedekah dengan memberi saran. Bersedekah dengan melangkah ke masjid dan berzikir. Bersedekah dengan memberikan air, pakaian bekas, dan perlengkapan sholat untuk masjid. Dan bersedekah dengan salam dan senyum. Bahkan hanya dengan salam dan senyum kamu sudah melakukan sedekah. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa jika salam dan senyum tersebut dianggap sebagai bentuk sedekah yang bernilai pahala bagi orang yang melakukannya. Bagaimana? Sangat ringan, bukan? Asalkan kita melakukannya dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan pahala serta imbalan dari siapapun, insya Allah bernilai pahala. Selamat bersedekah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.